Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, khususnya bagi para akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal dalam majelis ilmu yang berbarokah, dalam kajian kita pada pembahasan 40 hadis seputar wanita. Alhamdulillah, kita telah sampai pada hadis yang ke-11 ya. Sudah dapat 10 hadis. Kita sekarang masuk pada hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11 yaitu tentang hukum wanita melepas pakaiannya di pemandian umum. Beliau membawakan hadis Bismillahirrahmanirrahim an Abil Malih, dari Abul Malih. Qala, beliau mengatakan, dakhala niswatun min ahli Syami ala Aisyah radhiyallahu anha. Ada sekelompok wanita, ini tidak disebutkan namanya. Kalau dalam ilmu hadis kemarin apa namanya? Kalau rawi tidak disebutkan namanya, maka istilahnya adalah apa akhwat kemarin? Istilahnya mubham. Nah, berarti dicatat ya. Mubham adalah untuk istilah bila ada seorang rawi tidak disebutkan apa? Namanya. Sebagaimana kata Al-Baiquni dalam mantumahnya dalam ilmu mustalah hadis, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham adalah apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Di sini hanya disebutkan beberapa wanita, tapi tidak disebutkan siapa namanya. Maka ini namanya mubham. Dan mubham apabila dalam matan hadis, maka tidak mempengaruhi kesohihan suatu hadis. Seperti dalam hadis ini, ya, mubhamnya itu dalam matan, bukan dalam sanad. Maka tidak mengapa, tidak masalah. Ada beberapa wanita dari Ahlus Syam. Syam, penduduk Syam. Syam di zaman sekarang dimutlakkan untuk 4 negara. Ya, karena sudah terpecah-pecah ya. Ya, yang pertama Palestina. Yang kedua Yordania. Yang ketiga Lebanon. Yang keempat Suriah. Jadi kalau ada istilah Syam, maka itu maksudnya adalah 4 negara ini di zaman sekarang. Dan Syam adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Sekitarnya yaitu sekitar Masjidil Aqsa yaitu negara-negara Syam
Ya. Taib. Dan banyak dalam hadis disebutkan tentang keutamaan-keutamaan negeri Syam. Tapi sekali lagi, keutamaan-keutamaan itu ya tidak bermanfaat tanpa iman dan amal saleh. Percuma orang tinggal di Syam atau tinggal di Mekah dan Madinah kalau dia tidak beriman dan tidak beramal saleh. Maka benar kata Salman Al-Farisi, innal ardhal muqaddasata la tuqaddisu ahada wa innama yuqaddisu ar-rajula amaluhu. Sesungguhnya negeri yang diberkahi, negeri yang suci, Mekah, Madinah, itu tidak menjadikan suci orangnya. Abu Jahal, Abu Lahab tinggalnya di Mekah. Abdullah bin Ubay bin Salul tinggalnya di Madinah. Ya, tapi tidak bermanfaat. Walaupun mereka tinggal di Mekah, walaupun mereka tinggal di Madinah, tatkala mereka tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling inti adalah amal kita, bukan di mana kita tinggal. Taib. Jadi ada sekelompok wanita dari penduduk Syam datang kepada Aisyah. Aisyah Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Karena semua istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Dan beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Abdullah bin Amr bin Al-As bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai? Maka Nabi menjawab, Aisyah. Aisyah. Qala wa minar rijal, kalau laki-laki siapa wahai Rasulullah? Qala abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Aisyah adalah istri Nabi dan orang yang paling dicintai oleh Nabi, ibunda orang-orang yang beriman, dan banyak keutamaan-keutamaan Aisyah. Sampai disebutkan oleh Az-Zarkasi dalam bukunya Al-Ijabah lima stadrakathu sayyidatu Aisyatu ala sahabah. Ya, di buku tersebut beliau menyebutkan 40 keistimewaan ibunda Aisyah. Ini penting karena ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya dengan keistimewaannya, tapi beliau mendapatkan fitnah-fitnah dan tuduhan-tuduhan keji dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, dari orang-orang Syiah Rafidah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk mencintai ibunda Aisyah, ya, mendoakan kebaikan untuknya, ya, dan membelanya dari segala tuduhan-tuduhan dan fitnah. Jadi beberapa wanita dari penduduk Syam datang kepada Aisyah. Ini menunjukkan faedah penting. Bolehnya wanita berziarah kepada seorang wanita, terutama kalau dia adalah orang yang berilmu. Ya boleh kita datang berkunjung kepada teman kita, sesama akhwat, sesama ummahat, boleh. Yang penting ya bertemunya, kumpulnya, ngerumpinya untuk sesuatu yang bermanfaat. Saling menguatkan, saling menasehati, saling berbagi pelajaran. Ya. Bahkan terkadang itu penting. Seorang akhwat berkunjung kepada akhwat yang lain, itu penting untuk saling membantu, saling mengingatkan, saling menguatkan. Yang penting bukan ghibah kalau ketemu ya. Ya. Salah satu penyakit yang banyak menimpa para akhwat kalau bertemu, ngumpul, ya, ghibah. Nah ini perlu dihindari. Tapi kalau mereka bertemu untuk saling berbagi ilmu, saling menasehati antara satu dengan yang lain, maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Seperti wanita-wanita penduduk Syam ini, mereka datang berziarah kepada Aisyah radhiyallahu
anha. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, mimman antunna, dari manakah kalian? Jadi boleh nanya dari mana, siapa namanya, ya, nggak ada masalah. Karena itu bisa saling apa? Menguatkan, saling mencintai, karena kita semakin dekat, saling kenal. Tak kenal maka tak sayang. Kulna min ahli Syam, wanita-wanita itu menjawab, kami dari penduduk Syam. Penduduk Syam. Tadi sudah kita sampaikan, Syam itu meliputi apa saja? Palestina, Yordania, ya, Lebanon, Suriah. Baik. Mereka menjawab, kami dari penduduk Syam. Qalat, kata Aisyah, la'alla kunna minal qurati allati tadkhulu nisa'uha al-hammamat. Ya, barangkali kalian dari negeri yang wanita-wanitanya memasuki tempat pemandian umum. Aisyah, seorang wanita yang cerdas, seorang yang memiliki cakrawala pengetahuan. Walaupun beliau di Madinah dan waktu itu belum ada gadget ya, tapi beliau memiliki wawasan yang luas. Kayaknya wanita-wanita penduduk Syam itu salah satu kebiasaan mereka, wanita-wanitanya biasanya pergi ke pemandian umum. Hammamat itu bukan toilet kayak sekarang ini, hammam itu bukan. Yang dimaksud adalah pemandian umum. Kalau sekarang seperti ya kolam renang atau pantai-pantai, biasanya banyak wanita-wanita kemudian renang di sana, mandi di sana. Padahal itu tempat yang terbuka, tempat yang umum, ya, yang bisa dilihat oleh laki, perempuan, kecil, muda, tua, ya, bukan khusus untuk wanita saja. Qulna na'am, iya wahai ibunda Aisyah. Wanita-wanita kami punya kebiasaan mereka mandi di pemandian umum. Ya, jadi apa yang diketahui oleh Aisyah ternyata benar. Qalat, mendengar hal itu, maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan nasihat. Ya, karena beliau adalah seorang yang berilmu dan beliau adalah ibunda. Yang namanya ibunda sangat sayang kepada putri-putrinya, kepada anak-anaknya. Maka sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Aisyah radhiyallahu anha kepada para wanita Syam, beliau mengingatkan. Tapi mengingatkan dengan ilmu. Makanya beliau bukan hanya dengan modal perasaan, tetapi berdasarkan ilmu. Apa kata beliau? Qalat amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aisyah sering, bahkan beliau termasuk wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah. Kalau laki-laki siapa? Abu Hurairah. Makanya Aisyah termasuk al-muksirina fil hadis. Ya, daftar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis termasuk diantaranya adalah ibunda Aisyah. Bahkan beliau adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan dalam ilmu hadis, kalau kita belajar ilmu hadis, itu ada sesuatu yang unik. Ya, apa sesuatu yang unik? Bahwa tidak diketahui perawi wanita yang kadzab, pendusta. Kalau antum belajar dalam ilmu hadis itu kan ada kitab-kitab tentang perawi. Ya, si fulan ini terpercaya, si fulan ini lemah, si fulan ini pendusta, itu ada. Tapi kata Imam Adz-Dzahabi, tidak ada dari kalangan wanita itu pendusta, nggak ada. Kalau laki-laki, la haula wala quwata illa billah, banyak. Ya, pendusta dalam hadis.
Tapi wanita nggak ada. Ya, dan banyak para wanita-wanita dahulu, para akhwat, mereka sangat perhatian terhadap hadis. Ya, terhadap hadis. Ada buku yang berjudul Inayatun Nisa bil Hadisin Nabawi. Ya, perhatian para wanita dahulu terhadap ilmu hadis. Jadi banyak para wanita-wanita dahulu, mereka sangat semangat dalam mempelajari hadis. Menarik, pernah diceritakan bahwa ada seorang wanita, ya, Yaman, wanita Yaman. Dia menyalin kitab As-Sihah lil Jauhari. Itu 3 jilid tebal. Disalin dengan tulisan tangan. Disalin dengan tulisan tangan. Zaman dulu ya, belum ada fotokopi. Apalagi PDF belum ada. Ya, mereka menyalin dengan apa? Pakai tangan. Ya, padahal bukunya tebal itu. Buku tentang bahasa. Jadi manuskripnya masih ada. Ditemukan. Di akhir manuskrip buku tersebut, yaitu As-Sihah lil Jauhari yang ditulis oleh seorang wanita di Yaman, dia mengatakan, mohon maaf kalau para pembaca ya mendapati tulisan saya kurang bagus. Karena saya saat menulis buku ini, tangan saya menulis, tapi tangan satunya sambil mengayun bayi saya. Artinya apa? Dia sambil nulis tapi tetap sambil ngemong, ya, dan merawat anaknya. Ini menunjukkan bagaimana semangat para wanita-wanita dahulu dalam belajar ilmu agama, ya, dalam perhatian kepada hadis. Lihat Aisyah, ketika menasehati mereka, tidak menasehati dengan perasaan, tapi menasehati dengan hadis. Saya mendengar Rasulullah SAW, yakni suaminya sendiri. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imra'atin tahla'u siyabaha fi ghairi baitiha." Tidaklah seorang wanita yang melepas bajunya di selain rumahnya, yakni bukan di rumahnya sendiri. Illa hatakat ma bainaha wa bainawa. Kecuali wanita tersebut telah merobek tirai antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh seorang wanita melepas pakaiannya sembarangan. Lebih-lebih kalau itu di luar rumahnya sendiri. Lebih-lebih lagi di tempat pemandian umum. Lebih-lebih lagi biasanya di tempat ganti baju. Ya, mungkin di pusat belanja dan sebagainya. Ya, karena biasanya di sana ada, ya, mohon maaf, setan-setan dari manusia dan dari jin. Lebih-lebih sekarang. Terkadang ada video tersembunyi, ya, ada mungkin tangan-tangan jahat yang memotret, kemudian men-share ke media sosial dan lain sebagainya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk hati-hati ketika seorang melepas pakaian, seorang wanita melepas pakaian, ya, melepas jilbab, apalagi di tempat-tempat umum, hendaknya berhati-hati. Semua itu dalam rangka apa, akhwat? Dalam rangka untuk menjaga kehormatan wanita. Islam sangat ketat menjaga kehormatan wanita. Karena Islam sangat sayang dan sangat peduli kepada wanita. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama tadi yaitu apa? Bolehnya wanita itu saling ziarah. Apalagi kalau yang diziarahi adalah wanita-wanita salihah, wanita yang berilmu, untuk meminta nasihat kepada mereka, ya, maka ini dianjurkan. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah luasnya keilmuan Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengetahui keadaan wanita-wanita di dunia. Ya. Beliau tinggal di Madinah,
Tapi beliau tahu apa yang terjadi di Syam, ya, dan apa yang menjadi kebiasaan wanita-wanita di sana, ya. Ini menunjukkan luasnya pengetahuan dan cakrawala ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Maka hendaknya demikian juga bagi kita untuk memiliki pengetahuan yang luas untuk, ya, agar kita bisa berdakwah. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah kewajiban bagi orang yang memiliki ilmu untuk mengingatkan tentang kebiasaan-kebiasaan yang buruk di masyarakat. Seperti Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan tentang kebiasaan buruk para wanita atau sebagian wanita-wanita Syam. Ya, diingatkan sebagai bentuk apa? Nasihat. Karena agama ini dibangun di atas nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat, ya, kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, minimal dengan hatinya. Maka demikian juga, ya, para akhwat ketika mendapati, ya, ada kemungkaran pada saudarinya, hendaknya saling mengingatkan dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, ya, karena kita menginginkan kebaikan. Dan hendaknya ketika seorang wanita diingatkan oleh saudaranya dengan cara yang baik, hendaknya menerimanya dan berterima kasih. Jangan tambah marah atau sombong, tidak. Ya, hendaknya bagi kita untuk terbuka, hendaknya bagi kita untuk lapang dada ketika ada yang menasihati kita. Justru teman yang baik adalah teman yang mengingatkan kita tatkala kita salah. Ya, ini perhatikan baik-baik. Teman yang baik itu adalah teman yang mengingatkan kita tatkala kita salah. Jadi ketika ada teman kita yang mengingatkan kita tatkala kita salah, kita harus terima kasih. Bukan teman yang baik itu ketika kita salah dibiarin aja, bukan. Ketika kita mau masuk jurang dibiarin aja, ya. Tidak. Itu bukan teman yang baik. Teman yang baik adalah tatkala kita dalam kelalaian dia mengingatkan kita. Tatkala kita dalam kesalahan dia menasihati kita. Taib. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, yaitu ketika kita menasihati saudari kita yang lain, hendaknya dengan ilmu. Aisyah ketika menegur kebiasaan wanita-wanita Syam yang keliru tersebut, beliau membawakan hadis. Jadi demikian juga kita, tatkala kita menasihati, sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya, ya, supaya orang itu memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma sekedar pendapat saja, nanti bisa dibantah. Itu kan menurut kamu, menurut saya begini, gampang orang bisa membantah. Tapi kalau kita sampaikan, ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sabda Nabi Muhammad SAW, ya, maka tidak ada yang membantahnya. Kecuali kalau memang ada penyakit di dalam hatinya, ya, orang-orang yang menolak dalil-dalil Quran dan hadis dari Nabi SAW. Jadi ini penting ketika kita menasihati, sampaikan apa? Dalilnya. Sampaikan dalil, baik itu dari Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Atau dikasih buku misalkan atau tulisan, sekarang mudah, ya. Nah, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah tadi inti dari hadis tersebut, yaitu larangan bagi wanita melepas pakaiannya di luar rumah, ya, di luar rumah, terutama di tempat-tempat umum, ya, seperti kolam renang umum, ya, atau di biasanya tempat-tempat mandi, tepi laut, di pantai, ya, biasanya orang rekreasi di sana,
ya, kemudian kita melepas jilbab, melepas aurat kita, hati-hati. Ya, termasuk juga di tempat ganti baju, tempat pusat belanjaan dan sebagainya. Ini hati-hati. Terutama zaman sekarang banyak yang memotret tanpa izin. Kan semua orang sekarang punya apa? HP. Sangat mudah untuk memotret, merekam, video. Demikian juga kalau di tempat-tempat umum kita juga harus hati-hati karena biasanya kadang ada yang nakal juga dikasih apa? Kamera tersembunyi, CCTV tersembunyi. Maka hendaknya bagi kita untuk hati-hati ya dalam masalah ini karena ini masalah kehormatan. Ya, ini masalah kehormatan. Islam sangat ketat ya mengawal dan memperhatikan kehormatan wanita. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-12. Batas panjang pakaian wanita. Beliau membawakan hadis Ibni Umar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat Ibnu Umar. Ya, nama beliau Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini putra dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Umar juga termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau masih ingat, dulu pernah kita sampaikan 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, siapa saja? Sahabat Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi jangan heran kalau kemudian kita sering membaca hadis dari Ibnu Umar atau Aisyah atau Abu Hurairah karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari sahabat Ibnu Umar, qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra saubahu huyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ini hadis tentang larangan apa? Isbal. Apa isbal itu? Yaitu menjulurkan ya pakaian kita, baik itu sarung atau celana atau jubah sampai menutupi mata kaki. Ya, banyak hadis tentang larangan isbal. Bahkan kata para ulama, hadis-hadis tentang larangan isbal derajatnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat dengan jumlah yang banyak. Yang tidak mungkin mereka sepakat di dalam kedustaan. Itu namanya mutawatir. Jadi hadis-hadis tentang larangan isbal itu derajatnya mutawatir. Ya, lebih dari 30 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang larangan isbal. Jadi nggak boleh bagi laki-laki ya memakai pakaian yang menutupi mata kakinya. Sampai menutupi mata kaki itu nggak boleh. Hadis-hadisnya banyak sekali. Oleh karenanya isbal termasuk terlarang, bahkan termasuk dosa besar. Bisa dicek dalam buku Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Beliau memasukkan isbal termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Ini termasuk dosa besar. Makanya aneh kalau ada orang-orang yang menggugat larangan ini. Ya, masih ingat beberapa waktu yang lalu ada musisi yang mengatakan gak masuk akal. Masa orang ya pakai celana menutupi mata kaki kok masuk neraka. Pakai akal dong sayang katanya.
Ya, ini orang yang berbicara adalah orang yang tidak ngerti tentang agama. Bagaimana dia menganggap atau menolak hadis Nabi SAW hanya dengan modal akal. Ini berbahaya, ini pemikiran yang sangat berbahaya. Yaitu pemikiran menolak dalil Al-Quran dan hadis berdasarkan dengan akal. Ini mirip dengan perilaku iblis. Di mana iblis tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam, dia menolak perintah tersebut berdasarkan akal. Ya, karena menurut akal iblis nggak masuk akal. Dia yang merasa lebih baik kok disuruh sujud kepada Adam. Jadi menolak perintah Allah dengan akal. Makanya kata para ulama, setiap orang yang menolak dalil dengan akalnya berarti dia menyerupai iblis. Na'udzubillah min dzalik. Baik, intinya dalam hadis ini Rasulullah melarang dari perbuatan isbal, yaitu menjulurkan kain, ya, baik itu jubah atau sarung atau celana sampai menutupi mata kaki. Di mana diancam dalam hadis ini Allah tidak akan melihatnya besok pada hari kiamat. Allah tidak memandangnya dengan pandangan rahmat, tetapi Allah murka kepadanya. Ini menunjukkan bahwa itu termasuk dosa besar karena diancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar hadis ini, maka Ummu Salamah ini salah satu istri Nabi, ya. Salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya Khadijah dan Aisyah saja, banyak. Ada Khadijah, ada Aisyah, ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah, ada Zainab binti Jahas, ada Hafsah, ada Maimunah. Dan sebagai faedah, hendaknya bagi para akhwat, para ummahat untuk mengenal istri-istri Nabi dan wanita-wanita sahabiyah, wanita-wanita yang salihah. Penting supaya kita memiliki idola, supaya kita memiliki figur panutan yang benar, yang baik. Jangan salah idola, jangan salah mencari figur. Banyak para wanita sekarang salah idola. Idolanya artis Korea, bintang film, penyanyi, ya. Jangan. Jadikan idola kita istri-istri Nabi. Jadikan idola kita, ya, sahabiyah, wanita-wanita sahabat Nabi SAW, atau wanita-wanita salihah seperti Asia, Maryam, ya, dan lain sebagainya. Baik. Mendengar hal itu, Ummu Salamah kemudian mengatakan, "Fakaifa yasna'na nisa'u bidhuyulihinna?" Ya. Mendengar Rasulullah SAW melarang dari menjulurkan kain sampai menutupi mata kaki, maka Ummu Salamah mengira bahwa larangan tersebut mencakup wanita juga. Maka beliau mengatakan, kalau begitu apa yang diperbuat oleh para wanita dengan ujung pakaian mereka? Dengan ujung pakaian mereka. Ya. Qala yurhina shibron. Hendaknya bagi mereka untuk menurunkan sejengkal. Faqalat idzan tanqashifu aqdamuhunna. Ya, kalau seperti itu, kalau cuma sejengkal wahai Rasulullah, bisa jadi masih terlihat kakinya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, fayurhinahu dhira'an la yazidna alaih. Kalau begitu turunkan 1 hasta, jangan lebih dari itu. Apa bedanya shibron dengan dhira'an? Kalau shibron itu sejengkal. Sejengkal itu dari jempol sampai ujung jari tengah. Ya, begini. Ini namanya sejengkal.
Taib. Tapi kalau dhira, satu hasta itu dari siku. Nah begini, sampai ujung. Ini namanya satu hasta. Taib. Jadi para akhwat, para ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, haramnya isbal bagi kaum laki-laki. Jadi larangan ini untuk kaum laki-laki. Bukan untuk perempuan. Karena hukum itu, hukum syariat Islam, ada sebagian yang mencakup laki dan mencakup perempuan. Dan itu hukum asalnya. Hukum asalnya, laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Makanya kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, al-aslu la farqa bainar rijali wan nisa'i fil ahkam illa bidalil. Hukum asalnya tidak ada perbedaan hukum antara laki dengan perempuan kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Jadi hukum asalnya apa? Sama. Sama-sama wajib sholat, sama-sama wajib puasa Ramadan, sama-sama dilarang zina, sama-sama dilarang mencuri, sama, hukumnya sama. Karena Nabi SAW bersabda, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Maka siapa yang membedakan antara laki dengan perempuan dalam hukum agama, dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Kalau ada dalil yang membedakan, diterima. Tapi kalau tidak ada dalil yang membedakan, maka tidak diterima. Karena hukum asalnya apa? Sama. Ya, kalau ada dalil yang membedakan, seperti dalam hadis ini, larangan isbal itu ternyata hanya untuk laki-laki. Untuk perempuan malah justru harus isbal. Ya, suruh nutupi. Karena kaki itu termasuk bagian aurat bagi perempuan. Ya. Jadi kaki wanita itu adalah aurat yang harus ditutupi. Berbeda dengan ya laki-laki. Di sini Nabi membedakan. Sama seperti misalkan hukum sholat berjamaah di masjid. Itu dibedakan oleh Nabi SAW antara laki dengan perempuan. Laki-laki wajib berjamaah di masjid. Perempuan malah lebih baik di rumah. Walaupun boleh ke masjid. Ya, tapi sebaiknya di rumah. Dalam akikah misalkan dibedakan. Ya. Kalau laki-laki kambingnya 2, perempuan 1. Masalah warisan dibedakan. Demikian seterusnya. Jadi kalau ada dalil yang membedakan, kita bedakan. Kalau tidak ada dalil yang membedakan, berarti hukum asalnya adalah sama. Ya. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, faedah yang pertama adalah haramnya isbal ini tapi bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak termasuk dalam larangan ini. Bahkan wanita wajib menutupi kaki mereka karena kaki termasuk aurat yang harus ditutup. Ya, yang harus ditutup. Berbeda dengan laki-laki. Maka sekarang malah lucu, banyak yang kebalik sekarang itu. Sekarang ini banyak yang kebalik. Yang laki malah banyak yang isbal. Yang perempuan ya malah setengah betis. Malah setengah betis. Harusnya yang setengah betis itu yang laki-laki. Itu yang sunnah Nabi SAW. Ya. Nah, jadi sekarang banyak yang terbalik. Ya, banyak yang terbalik. Inilah zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada' fatubalil huraba. Ya, Islam itu pertama kali datang dalam keadaan asing. Dan akan kembali asing juga. Sekarang banyak wanita-wanita yang menutupi auratnya, yang tertutup, malah dianggap aneh, nyeleneh, radikal, kampungan, kolot, ya, bahkan kalau bercadar dibilang teroris, ya, ninja dan sebagainya.
Maka hendaknya bagi kita untuk kembali kepada acuan agama kita. Ya, tidak terlalu peduli dengan omongan orang. Al-mutamassiku bisunnati yawma idin kal qabidi alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman, mereka seperti memegang bara api. Ya, harus sabar. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa kaki wanita itu termasuk aurat yang harus ditutup. Ya, kaki wanita itu termasuk aurat yang harus ditutup ketika keluar. Jadi seorang wanita apabila keluar rumah atau bertemu dengan yang bukan mahramnya, maka wajib ditutup kaki, karena kaki termasuk bagian dari aurat. Berdosa kalau seorang wanita tidak menutup ya bagian kakinya. Ya. Nih, sebagian para wanita meremehkan masalah ini. Karena dia beranggapan bahwasanya kaki bukan termasuk apa? Aurat. Ya. Terkadang lucu juga. Atasnya cadaran tapi kakinya kelihatan. Ya. Ini kesalahan yang fatal. Ya. Dan perlu saya ingatkan juga bahwa kaki itu adalah aurat yang harus ditutup dan tidak boleh untuk dipamerkan, dipajang. Ya, sebagian para akhwat, para wanita terkadang meremehkan masalah ini. Kadang foto apa? Kakinya saja. Misalkan. Ini tetap tidak diperbolehkan. Karena wanita itu adalah ya aurat. Ya, bukan untuk ditampilkan, eksis di media sosial. Ya, kita harus ingat bahwa di sana ada orang-orang yang memiliki hati yang rusak. Ya, memiliki hati yang sakit. Jadi terkadang mungkin lihat tangannya akhwat, mungkin lihat kakinya, itu saja sudah apa? Terfitnah, tergoda. Nah, bahkan ada sebagian orang itu lebih terfitnah dengan wanita yang bercadar daripada yang buka-bukaan. Maka hendaknya bagi kita untuk hati-hati. Ya, hendaknya bagi kita untuk menjaga diri kita. Ya, karena fitnah besar pada zaman kita sekarang adalah fitnah media sosial. Fitnah media sosial. Termasuk juga yang perlu diperhatikan para akhwat ketika sholat. Ketika sholat, kaki hendaknya ditutup. Karena itu termasuk bagian dari aurat. Ya. Jadi harus ditutup, entah pakai kaos kaki, entah dengan tadi pakai sarung atau pakai ya pokoknya menutupi apa? Kakinya. Jangan sampai kemudian terbuka kakinya, karena itu adalah termasuk aurat. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bagaimana semangat wanita-wanita sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam menutupi diri. Karena hukum asalnya wanita itu memang adalah menutup. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai para wanita menetap di rumah. Ya, menetap di rumah. Demikian juga dalam masalah solat. Nabi mengatakan khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik sofnya laki-laki itu yang paling depan. Dan sejelek-jeleknya adalah yang paling belakang. Sebaliknya,
Ya, sebaik-baik softnya wanita itu yang paling belakang. Kenapa? Karena Islam menginginkan untuk mereka lebih jauh dari fitnah. Ya, semakin jauh dari fitnah semakin bagus. Semakin tertutup itu semakin bagus. Ya, semakin menetap di rumah itu semakin bagus. Bahkan sholat ya dianjurkan bagi para wanita untuk lebih baik sholat di rumah. Ya, padahal kita tahu keutamaan sholat berjamaah di masjid. Tapi bagi para wanita dianjurkan oleh Nabi SAW di rumahnya. Jadi intinya para sahabiat, wanita-wanita salihah di zaman Nabi SAW, mereka sangat semangat untuk menutup diri mereka. Karena mereka memiliki sifat malu. Ya, jadi sifat malu ini harus dimiliki oleh seorang wanita. Laki-laki juga iya sih, tapi wanita lebih utama. Ya, wanita lebih utama untuk memiliki sifat malu. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas tentang dua wanita yang ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, dua putri dari Syekh Madian, ya, yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, disebutkan faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Salah seorang putri Syekh Madian itu datang kepada Musa alaihissalam berjalan dengan sifat malu. Berjalan dengan sifat malu. Maka salah satu sifat mulia bagi seorang wanita adalah memiliki sifat malu. Ya. Nah, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah dalam menutup kaki bagi wanita, ya, dianjurkan untuk tadi menambah dari setengah betis itu satu hasta, satu jengkal, ya, satu jengkal. Kalau masih kelihatan kakinya atau khawatir tersingkap, maka hendaknya menambahi lagi sampai satu, ya, satu hasta. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Ada salah satu pakaiannya, terutama wanita-wanita kafir, kalau lagi nikahan, itu ada yang panjang banget itu sampai dipegang sama beberapa orang. Ya, yang warnanya putih, kemudian nanti panjang banget ekornya itu. Nah, itu tidak diperkenankan karena lebih dari satu, ya, lebih dari satu hasta tadi. Dan itu juga termasuk ciri khas pakaian wanita-wanita kafir. Ya, Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Salah satu patokan atau kaidah dalam berpakaian adalah tidak boleh memakai pakaian yang merupakan ciri khas orang-orang kafir. Salah satu ciri khas wanita kafir, kalau terutama dalam nikah, itu bajunya seperti tadi. Ya, bajunya panjang banget sampai ya berapa meter itu dipegang sama beberapa orang. Nah, ini adalah tasyabbuh dengan wanita-wanita kafir. Cukup tadi satu jengkal atau satu hasta. Yang penting kakinya tidak terlihat. Ya, karena kaki termasuk aurat. Atau kalau sekarang misalkan dengan adanya kaos kaki, ya, dia sudah tertutup, sudah alhamdulillah. Jangan juga terlalu panjang sampai nanti malah kepleset, ya, sehingga ribet, jangan juga. Jadi intinya yang paling penting adalah bagaimana kaki tersebut tidak tersingkap, tidak terlihat karena kaki termasuk aurat bagi wanita. Itu inti dari hadis ini. Ya, inti dari hadis ini. Maka ini perlu diperhatikan dan perlu diingatkan. Karena masih banyak wanita-wanita, ya, sudah bagus pakai jilbab, sudah bagus pakai kerudung, tapi yang kurang adalah bagian kakinya. Ya, kakinya masih
terlihat. Padahal itu termasuk aurat juga yang harus ditutup. Taib. Berikutnya. Hadis yang ke-13. Wanita memakai parfum. Bolehkah? An Abi Musa anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Musa. Maksudnya Abu Musa al-Ash'ari. Salah seorang sahabat Nabi yang mulia. As-sabiqun al-awwalun. Yang mula-mula masuk Islam. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza sta'taratil mar'atu. Famarrat alal qawmi liyajidu rihaha. Fahiya kada wa kada. Qala qawlan syadida. Apabila seorang wanita memakai parfum, kemudian dia melewati suatu kaum, ya, melewati para pria, liyajidu rihaha, agar para pria, para lelaki itu mencium aroma wanginya, parfumnya. Fahiya kada wa kada, maka wanita itu begini dan begini. Qala qawlan syadida. Nabi mengatakan ucapan yang sangat keras. Dalam riwayat yang lain lebih tegas, Nabi mengatakan fahiya zaniyah. Wanita yang seperti itu adalah wanita pezina. Ini maksud mengatakan ucapan yang keras itu. Jadi wanita yang memakai parfum dengan tujuan supaya nanti ketika melewati para laki-laki tersebut apa? Mencium aroma wanginya, parfumnya, maka wanita tersebut adalah wanita yang pezina. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama, haramnya wanita keluar rumah dengan memakai parfum atau minyak wangi. Ya, nggak boleh seorang wanita keluar rumah ya dengan memakai apa? Parfum dengan tujuan supaya nanti kaum laki-laki mencium aroma wanginya, menggoda mereka. Ini tidak boleh. Karena ini salah satu pintu dari pintu-pintu fitnah yang bisa menjurus kepada kerusakan, yang bisa menjurus kepada perzinaan. Allah Subhanahu wa taala tatkala mengharamkan perzinaan, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati perzinaan. Maka segala sarana yang bisa mengantarkan kepada perzinaan ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ya para wanita yang ya keluar rumah dengan memakai parfum yang sangat menyengat sehingga menggoda kaum laki-laki. Dan ini banyak. Terutama ABG ya. Yang parah lagi kadang-kadang sudah tua juga. Ya, saya pernah juga naik bis, ada nenek-nenek, Masya Allah, minyaknya nyengat sekali. Mungkin kalau masih muda itu masih dimaklumi gitu ya. Ini udah nenek-nenek juga, nggak mau kalah sekarang. Ya, nah ini tidak diperbolehkan. Ya, karena ini fitnah. Laki-laki itu kalau gampang tergoda urusan dengan wanita. Kayaknya salah satu kelemahan kaum laki-laki itu kalau sudah berhadapan dengan godaan wanita. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma taraktu fitnatan adharra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Karena memang fitnah wanita, fitnah yang sangat dahsyat. Baik. Dan hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras. Ya, ancaman yang sangat keras bagi wanita tersebut yang memakai parfum keluar rumah ya dengan niat ya dengan tujuan untuk menggoda kaum pria. Ancamannya sangat keras sampai dikatakan oleh Nabi sebagai apa? Pezina. Apa maksudnya? Fahiya zaniyah. Bahwa dia adalah pezina. Apakah berarti
dia seperti orang yang melakukan perzinaan, tidak. Ya, yang dimaksud bahwa dia adalah berzina, ya, dia apa? Meniru, ya, meniru perbuatan wanita-wanita pezina. Meniru perbuatan wanita yang berzina. Kita tahu kalau orang wanita-wanita nakal, ya, wanita-wanita nakal yang suka berzina, itu biasanya apa? Menggoda. Salah satunya dengan apa? Wewangian, pakaian, ya, dandanan, rayuan. Nah, salah satunya adalah dengan parfumnya mereka. Nah, kalau ada wanita yang melakukan seperti itu, berarti dia meniru perilaku wanita berzina yang menggoda kaum pria. Na'udzubillah min dzalik. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk tidak meniru wanita-wanita yang rusak. Hendaknya bagi kita meniru wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang baik. Nah, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwasanya wewangian itu termasuk perhiasan wanita. Ya, perhiasan wanita. Dan kemarin sudah kita sampaikan tentang patokan perhiasan. Jadi perhiasan itu ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang, ada yang disunnahkan, ada yang dianjurkan. Ada yang boleh. Jadi ada 3. Ada yang dilarang, ada yang dianjurkan, ada yang diperbolehkan. Ya, wewangian diperbolehkan asalkan untuk suaminya. Ya, kalau untuk suaminya silahkan Bu, mau pakai sebotol 2 botol silahkan. Ya, nah tapi kalau kita mau keluar rumah, ya, nah ini yang tidak diperbolehkan karena nggak ada faedahnya. Apa faedahnya kita seorang wanita memakai parfum, ya, untuk keluar rumah, ya? Justru itu akan menimbulkan fitnah. Nah kalau nanti ada lelaki yang kecantol, tambah repot nanti tambah. Ya, kalau yang terfitnah, tergoda, tambah repot. Sekarang banyak para wanita terbalik. Ya, banyak yang terbalik. Ketika mau keluar rumah, Masya Allah, dandan, cantik, ya, pakai parfum. Buruan sama suaminya, nah, biasa aja. Gak ada dandanannya, gak ada pakai parfumnya, gak ada. Kecut apaan. Ya, nah ini kebalik namanya. Harusnya dandanan seorang wanita, seorang istri adalah untuk suaminya. Ya, berhiasnya dia adalah untuk suaminya. Karena itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu bisa bernilai ibadah. Makanya Nabi ketika ditanya, ayyun nisa'i khair? Tentang sifat istri yang baik, istri yang salihah itu bagaimana? Allati tasurruhu idza nadhara ilayya. Yang menyenangkan suami tatkala suami melihatnya. Ya, bukan menyenangkan orang lain, tapi menyenangkan suaminya. Nah ini. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah menutup segala celah yang mengantarkan kepada perzinaan. Jadi kenapa Islam begitu ketat sampai melarang wanita memakai parfum ketika keluar rumah, ketika melewati kaum laki-laki dan lain sebagainya? Karena kaidah Islam, apabila Islam melarang suatu larangan, maka Islam melarang dan menutup segala apa? Sarananya. Ini kaidah. Inna waha idha harrama syai'an harrama wasailahu. Islam apabila mengharamkan sesuatu larangan, maka Allah haramkan juga sarana-sarananya. Ya, syirik dilarang oleh Allah. Segala sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan dilarang. Zina dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala sarana yang mengantarkan kepada perzinaan dilarang. Makanya kita dilarang berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Dilarang wanita safar tanpa mahram. Dilarang kemarin jabat tangan dengan yang bukan
mahram. Dilarang ya wanita keluar rumah dengan memakai parfum. Semua itu dalam rangka apa? Saddud dzari'ah, menutup segala celah, segala pintu yang mengantarkan kepada perzinahan. Ya, tatkala Allah melarang pembunuhan, maka segala sarana yang mengantarkan kepada pembunuhan pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah melarang khamr, segala sarana yang mengantarkan kepada khamr pun dilarang. Makanya nggak boleh minum khamr walaupun cuma sedikit. Nyicipi aja nggak boleh. Karena itu sarana. Ya, sarana. Jadi ya, ini kaidah penting yaitu kaidah saddud dzari'ah. Ya, saddud dzari'ah. Apa saddud dzari'ah itu? Menutup segala celah yang mengantarkan kepada keharaman. Ini kaidah penting. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in ketika membahas tentang kaidah ini, beliau membawakan 99 dalil. 99 dalil. Kata beliau, andai saya mau, saya tambahin lagi nih. 99 nih. Cuma saya cukupkan 99 supaya sesuai dengan hadis inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Ya. Allah itu memiliki 99 nama. Ya, supaya pas dengan hadis ini katanya. Saya cukupkan 99 saja. Jadi intinya dilarang bagi kita, terutama bagi para wanita ya, untuk memakai parfum ketika keluar rumah. Ya, karena itu bisa menggoda kaum laki-laki. Bisa menggoda kaum laki-laki. Taib. Dan sebaik-baik parfum wanita itu adalah yang memiliki warna tapi ya tidak menyengat baunya. Sebagaimana dalam hadis tibur rijal ma dhahara rihu wa khafiya launuh. Ya. Parfum laki-laki itu yang paling baik adalah yang menyengat. Jadi kalau yang kuat kalau bagi laki-laki yang parfumnya yang baunya kuat tapi warnanya ya tidak nampak. Wa tibun nisa ma dhahara launuh wa khafiya rihu. Adapun ya parfum bagi wanita adalah yang paling bagus adalah apa? Yang nampak warnanya tapi tidak menyengat baunya. Ya. Termasuk sekarang misalkan ya, jadi bukan hanya parfum saja ya, termasuk wewangian-wewangian atau alat-alat kecantikan wanita, apa itu namanya? Skincare. Ya. Ya, skincare ya. Nah, itu misalkan ya, tidak mengapa bagi para akhwat untuk memakainya ya, terutama untuk suaminya. Ataupun kalau keluar tapi jangan yang menyengat baunya. Ya, jangan yang menyengat baunya. Kadang ada yang krim atau yang lain itu tetap bau ya, menyengat, maka itu tidak diperbolehkan walaupun bukan parfum. Ya, tapi kalau menyengat, wanginya itu menyengat. Tapi kalau tidak ya, maka tidak mengapa. Ya. Jadi bukan berarti kemudian tidak boleh pakai parfum, kemudian ketika keluar rumah itu bau gitu ya, nggak mandi, ya bukan juga begitu juga. Jadi sekedarnya saja, kalaupun memakai dan berdandan tidak sampai dandanan yang menggoda kaum laki-laki. Misalkan pakai bedak sewajarnya, ya, atau pakai lipstik, ya, tapi tertutupi, ya, tidak mencolok, maka ini tidak mengapa. Taib. Berikutnya, hadis yang ke-14. An Hamzah ibni Abi Usaid al-Ansari, an abihi. Dari Abu Hamzah bin Abi Usaid al-Ansari dari ayahnya. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa kharijun minal masjid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau keluar dari masjid. Fahtalatar rijalu ma'an nisa'i fit thariq. Nabi melihat laki-laki dan wanita campur baur di jalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para wanita, istahirna, menepilah kalian. Maksudnya jangan campur dengan laki-laki. Fa innahu laisa lakunna an tahkukna at-tariq alaikunna bihafatit tariq. Kalian tidak berhak berjalan di tengah. Ya, kalian hendaknya berjalan di pinggir. Ya, di pinggir. Fakanatil mar'atu taltasiku bil jidar. Ya, mendengar sabda Nabi SAW tersebut, maka seorang wanita ada yang sampai nempel, ya, berjalan di tepi tembok. Hatta inna saubaha la yata'allaqu bil jidar min lusuki habihi. Sampai-sampai ya pakaiannya nempel tembok. Karena saking apa? Nempelnya tadi. Taib. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah, akhwat. Faedah yang pertama adalah perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatur kehidupan. Ya, beliau atur bagaimana sedemikian rupa membawa kebaikan dan membendung segala apa? Kerusakan. Terutama pergaulan antara laki dan perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah dari campur baur antara laki dengan perempuan. Karena laki dan perempuan kalau sudah campur baur, maka itu bisa menimbulkan apa? Fitnah. Bisa menimbulkan fitnah. Kata sebagian ulama, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan laki-laki dan perempuan kalau sudah bercampur, maka seperti kayu bakar ketemu api. Akan menyala fitnah. Ya, akan terbakar. Begitulah. Ya, maka Nabi SAW di sini apa? Membendung, menutup segala hal yang bisa menjurus kepada fitnah. Dengan cara apa? Tadi Nabi melarang wanita campur baur dengan laki-laki ketika di jalan. Dan perhatikan di sini, Nabi SAW melarang ihtilat campur baur ini di jalan umum. Jalan umum aja dilarang sama Nabi SAW. Padahal kalau di jalan umum itu orang masih malu lah ya. Masih malu kalau mau berbuat macam-macam. Ya, masih takut. Lantas bagaimana ihtilat di tempat yang lebih sepi? Tentu ini lebih tidak diperkenankan. Seperti misalkan campur baur di tempat kerja misalkan. Ada satu kantor kadang laki sama perempuan. Ya. Makanya banyak menimbulkan apa? Fitnah. Apa istilahnya? Cinlok. Ya, cinta apa? Lokasi. Orang kalau sudah ketemu terus, ya, lama-kelamaan apa? Timbul rasa suka. Ya, padahal mungkin ya mereka tidak dibalut dengan ikatan pernikahan. Itu bisa menimbulkan fitnah. Makanya banyak perselingkuhan, banyak ya perzinaan di tempat-tempat yang di situ campur baur antara laki dengan perempuan. Terutama di tempat-tempat kerja, bahkan di tempat sekolah. Tempat sekolah sekarang juga banyak ya tempat-tempat sekolah terutama di negeri kita ini. Kadang ya satu meja diisi satu laki satu perempuan. Ya, pinggiran. Ya, berdampingan. Lebih parah lagi kadang perempuannya kasiat, ariat, berpakaian tapi apa? Telanjang. Ya.
Nah ini yang akhirnya menimbulkan banyak fitnah, kekacauan. Ya, banyak yang akhirnya kemudian mohon maaf ya, anak-anak sekolah kemudian apa? Hamil duluan. Pergaulan bebas, ya, ihtilat. Maka hendaknya bagi kita untuk hati-hati. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah apa? Potret para wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu taat sama perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan tadi. Nabi ketika menegur mereka, wahai para wanita, jangan campur baur dengan laki-laki di jalan. Hendaknya kalian apa? Menepi. Langsung dipraktekkan, Pak. Langsung dipraktekkan. Sampai-sampai tadi apa? Ada seorang wanita karena menepi di tembok sampai kecantol bajunya. Kenapa? Karena mereka begitu taat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan dan keselamatan tatkala kita itu mengikuti arahan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menganggap kalau kita mengikuti syariat Islam ini kita akan terbelakang, terkekang, ya. Bahkan sebagian orang mengatakan, oh Islam telah mendolimi wanita, mengekang wanita, memenjara wanita, sehingga mereka menyerukan, ya, emansipasi, gender, ya, kebebasan, kata-kata yang seakan-akan madu, tapi sebenarnya adalah racun yang membinasakan kaum wanita. Oleh karenanya, jangan tertipu dengan propaganda-propaganda tersebut. Ya, hendaknya bagi kita untuk berpegang teguh dengan syariat Islam yang mulia. Kita harus yakin bahwa tidak ada yang lebih sayang kepada kita kaum wanita daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling sayang kepada kita. Bahkan Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Daripada diri kita sendiri. Selama kita tunduk, patuh, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, disitulah kebahagiaan seorang hamba. Ya. Nah, lihat dahulu tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat tentang haramnya khamr, maka sahabat langsung memecahkan botol-botol khamr. Sampai kota Madinah banjir khamr. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para wanita tentang kewajiban jilbab, ya ayuhan Nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita yang beriman, agar mereka mengenakan apa? Jilbab. Maka wanita-wanita langsung mereka mengenakan apa? Jilbab. Sampai digambarkan oleh para sahabat seakan-akan mereka burung gagak. Ya, yakni yang menjadi perhatian kita di sini bagaimana mereka begitu semangat dalam melaksanakan apa? Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apapun yang Rasulullah SAW perintahkan kepada mereka. Karena mereka yakin dengan tunduk dan taat kepada perintah Allah dan Rasul, disitulah kebahagiaan seorang hamba. Disitulah kehidupan bagi seorang hamba yang sesungguhnya. Tapi berikutnya, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15, wanita adalah aurat. An Abdillah dari Abdullah, yakni yang dimaksud di sini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Aurat itu adalah apa? Aurat itu artinya sesuatu yang tidak layak untuk dipamerkan. Sesuatu yang tidak layak untuk dipamerkan. Kayak laki-laki ada auratnya ya, nggak layak untuk dipamerkan, ditampakkan. Begitu juga perempuan. Perempuan itu adalah aurat, yakni tidak layak untuk dijadikan
iklan, dipamerkan, dipajang, ya. Fa idza kharajat istasyrafaha syaitan. Kalau seorang wanita itu keluar, maka setan akan menghiasinya, memperindahnya. Bahkan mungkin wanita yang awalnya jelek, kalau sudah keluar rumah akan diperindah oleh setan. Makanya jangan heran, kadang ada orang sudah punya istri cantik, ketika lihat wanita yang lain, tergoda juga. Padahal wanita yang lain ini lebih jelek daripada istrinya. Kenapa? Karena diperindah oleh setan. Ya, karena diperindah oleh setan. Ya. Hadis ini memberikan kepada kita faedah. Yang pertama adalah bahwa wanita itu adalah aurat, semuanya. Ya, semuanya. Baik yang berjilbab maupun yang tidak berjilbab, wanita itu adalah bukan untuk dipamerkan. Makanya tadi sudah kita ingatkan ya, walaupun akhwat yang udah ngaji ya, udah pakai jilbab, jangan suka pamer di media sosial. Ya, jangan suka pamer. Ini salah satu jerat-jerat setan. Salah satu jerat-jerat setan. Terkadang-kadang pamer kakinya dulu, nanti tangannya, nanti ya, akhirnya apa? Lama-kelamaan semuanya. Ya, semuanya. Apalagi pada zaman kita sekarang semuanya mudah diedit ya. Nah, itu juga harus kita waspadai. Mudah diedit. Ya. Kemudian juga itu bisa menyebabkan apa? Fitnah. Bisa menyebabkan fitnah, disimpan, bahkan mungkin dibayangkan oleh orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Naudzubillah. Ya. Bahkan konon disebutkan itu juga bisa dijadikan sebagai alat untuk nyantet. Dari lewat apa? Dari lewat gambar, dari lewat foto, itu juga bisa. Maka hendaknya bagi kita untuk waspada. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keluarnya wanita dengan tabarruj, dengan apa namanya? Tabarruj itu bersolek, lebih disukai oleh setan. Ya, lebih disukai oleh setan. Oleh karenanya, para akhwat, hendaknya bagi kita untuk memahami hukum asal seorang wanita itu adalah menetap di rumah. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah kalian wahai para wanita ya di rumah kalian. Jadi hukum asalnya wanita itu hendaknya di rumah. Jadikan rumah kita sebagai istana kita. Jangan gampang-gampang keluar. Kecuali memang kalau ada kebutuhan. Itu pun dengan memperhatikan adab, etika. Kalau memang ada hajat, kebutuhan, nggak apa-apa. Tapi termasuk kesalahan yaitu banyak para wanita lebih kerasan di luar daripada di rumahnya. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau dia di rumah, tapi kalau ada hajat kebutuhan seperti taklim atau memang misalkan ya untuk belanja dan sebagainya, ya masalah ada kebutuhan atau ziarah, nggak apa-apa. Itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan etika dan adab. Tapi kalau memang tidak ada kebutuhan, jangan gampang-gampang keluar. Sebagian wanita, mohon maaf, kadang malah nggak kerasan di rumah. Akhirnya cari apa? Kerjaan di luar rumah. Istilahnya wanita karir. Padahal suaminya sudah kerja, sudah menafkahi, sudah mencukupi.
Tapi dia bosen di rumah. Ya, kalau di rumah terus saya nggak betah malah. Nah, ini keliru. Hukum asalnya seorang wanita itu di rumah. Sekarang kenapa ya akhwat laki-laki susah cari pekerjaan? Sekarang salah satu yang dianukan kan lapangan kerja. Susahnya mencari lapangan kerja. Kenapa laki-laki sekarang susah cari lapangan pekerjaan? Karena banyak sudah diambil oleh wanita. Lihat yang di pabrik-pabrik. Ya, karyawan-karyawan rata-rata adalah perempuan. Coba para wanita-wanita itu. Mereka ya menetap di rumah. Ya, insya Allah. Masalah susahnya lapangan pekerjaan akan teratasi. Ya, akan teratasi. Apakah berarti kemudian wanita tidak boleh bekerja, Ustadz? Ya, tidak demikian juga. Jadi, biar tidak salah paham, mungkin kita sampaikan lebih jelas. Pertama, hukum asalnya yang bekerja itu adalah laki-laki. Ini hukum asal. Wanita itu tidak ada kewajiban untuk bekerja mencari nafkah. 0%. Ya, tidak ada kewajiban bagi wanita. Yang berkewajiban adalah laki-laki. Ini tugasnya kaum laki-laki. Karena Allah sudah ngatur. Laki-laki bagian cari uang. Ya, istri bagian ngabisin uang. Nah, enak kan? Ya, kalau nggak ngabisin, repot nanti kalau buat apa uangnya ya kan? Nah, enak. Ya, laki-laki disuruh bekerja. Wanita sudah ada pekerjaannya tersendiri yang sudah diatur dalam Islam. Dan itu udah capek. Kalau nggak percaya bahwa pekerjaan wanita itu capek, coba sekali-kali gantian. Ya, laki-laki coba suruh apa? Nyuci, suruh ngepel, suruh nyetrika, suruh masak, ya, suruh ngomong anak. Udah capek. Jangan sampai kemudian kita malah menambahi pekerjaan mereka di atas pekerjaan mereka yang sudah berat. Jadi hukum asalnya pertama mencari nafkah itu adalah tugasnya kaum laki-laki. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kalaupun memang wanita harus bekerja untuk mencari nafkah, maka usahakan terlebih dahulu untuk tidak keluar rumah. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dihandle di dalam rumah. Sekarang bisa kok banyak ya, jahit mungkin atau apa namanya? Buka toko online, ya kan? Bikin jajan. Yang penting maksudnya tidak apa? Keluar rumah. Sehingga tugas-tugas dia di dalam rumah tetap terpenuhi. Ya, lebih nyantai juga, jadi fleksibel. Usahakan seperti itu. Karena kadang-kadang mungkin walaupun memang itu bukan tugas wanita, tapi kadang-kadang memang ada kebutuhan. Mungkin nafkah dari suami tidak mencukupi kebutuhan. Apalagi kalau misalkan suaminya sakit misalkan. Atau misalkan nggak punya suami. Mungkin dia dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Sehingga mau nggak mau harus bekerja. Maka utamakan cari pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam rumah terlebih dahulu. Karena fakta membuktikan bahwa perempuan kalau sudah kerja di luar rumah ini banyak apa? Dampak buruknya. Banyak dampak buruknya. Ya. Yang ketiga, kalaupun memang pekerjaannya mengharuskan di luar rumah, maka harus diperhatikan aturan-aturan syariat. Seperti misalkan tadi, tidak boleh pekerjaan tersebut pekerjaan yang kholwat, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, pekerjaan tersebut tidak sampai membuat dia misalkan lepas jilbab. Kalau ada persyaratan seperti itu nggak usah. Ya. Atau
misalkan ya pekerjaan tersebut sampai melalaikan tugas intinya. Tugas intinya. Gara-gara pekerjaan akhirnya suaminya, anaknya kurang terurus. Dan itu banyak faktor. Banyak yang terjadi seperti itu. Banyak kasus. Ya. Kemudian banyak kasus juga kalau perempuan sudah bekerja akhirnya udah ngerti duit ya. Ini lebih apa? Lebih berani dengan suami. Lebih berani dengan suami. Bahkan banyak terjadi juga perceraian gara-gara apa? Perempuan kerja di rumah, di luar rumah. Mungkin dia ketemu di sana dengan laki-laki yang mungkin lebih ganteng dari suaminya, lebih perhatian dari suaminya. Akhirnya banyak apa? Menimbulkan perselingkuhan, perceraian, ya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya untuk menutup hal-hal tersebut, ya, tadi perhatikan yang pertama usahakan wanita nggak kerja, dalam artian tidak kerja, karena memang pada dasarnya bukan kewajiban wanita untuk bekerja. Yang bekerja itu adalah laki-laki. Kalaupun memang dibutuhkan harus bekerja, usahakan dulu kerjanya di dalam rumah, nggak perlu untuk keluar rumah. Kalaupun memang harus keluar rumah, maka perhatikan aturan-aturan syariat. Ya, tetap memakai jilbab, ya, kemudian tidak campur baur dengan laki-laki, apalagi berkhulwat, bersepi-sepi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau safar tanpa mahram, ya, atau juga jangan sampai melalaikan dari kewajiban intinya sebagai ibu rumah tangga. Nah itu hal-hal seperti itu perlu diperhatikan oleh para wanita, ya, terutama zaman sekarang, zaman yang penuh dengan apa? Fitnah. Zaman yang penuh dengan fitnah, hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Jangan tertipu untuk mengejar karir. Akhirnya kemudian malah melalaikan, ya, prinsip-prinsip agama. Melalaikan kewajiban inti kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya karena karir, hanya karena dunia, harta, ya. Dan yang perlu kita tanamkan pada diri kita, terutama bagi para akhwat, ummahat, ya, hendaknya bagi kita untuk memiliki jiwa qanaah. Memiliki qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak para wanita yang menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan tidak qanaah. Ya, merasa gaji suaminya kurang, merasa kurang ini, kurang itu. Akhirnya menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhwat yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Kita cukupkan karena ini ada pertanyaan banyak. Saat saya seorang dokter kandungan, saya selalu keluar rumah pagi, sore, dan ke rumah sakit. Suami selalu saya laporkan rencana setiap hari. Setiap hari, setiap malam sering mendapat panggilan untuk operasi darurat. Bagaimana hukumnya posisi saya terutama untuk hadis yang ke-14. Ya ini, apakah dengan saya keluar untuk panggilan malam saya pergi bersama suami lebih meringankan kesalahan saya? Tadi sudah kita sampaikan bahwa wanita pada dasarnya adalah di dalam rumah. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh untuk keluar kalau memang ada hajat. Apalagi darurat. Maka boleh bagi seorang wanita untuk keluar kalau memang ada hajat kebutuhan. Jangankan untuk operasi darurat, ya, untuk belanja boleh. Karena itu kebutuhan. Atau untuk ziarah boleh. Untuk ta'lim boleh. Padahal itu bukan kebutuhan darurat. Apalagi kalau darurat, maka itu adalah diperbolehkan. Ya, adalah diperbolehkan karena menyelamatkan nyawa. Ya, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala seorang dokter wanita keluar, ya, tentunya dengan izin suaminya, ya, dengan izin suaminya. Dan
Kalau bisa, ya kalau bisa tentu dengan aturan waktu supaya ada kesepakatan ya. Kalau misalkan ya, terlalu sering, khawatirnya nanti akan melalaikan kewajiban intinya kepada suaminya. Kalau terlalu sering. Jadi mungkin itu bisa dirembuk, dimusyawarahkan dengan bagian rumah sakit misalkan. Karena dokter juga banyak, bukan hanya satu atau dua. Tapi intinya bahwa keluarnya dokter ya dari rumah untuk menyelamatkan ya atau ada operasi darurat ini tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Tadi sudah kita sampaikan keluar dari rumah itu tidak terlarang secara mutlak. Boleh seorang wanita keluar kalau memang ada hajat, kalau ada kebutuhan. Dan ini termasuk hajat, kebutuhan ya untuk melakukan operasi. Hanya tadi mungkin catatan kalau bisa, satu adalah dengan izin suami. Yang kedua, yakni suami ridho dengan pekerjaan ini. Suami ridho, mengizinkan dengan pekerjaan. Yang kedua adalah kalau bisa jangan sampai melalaikan dari tujuan ini. Kalau terlalu sering, misalkan setiap malam harus ke rumah sakit misalkan, itu mungkin bisa melalaikan dia dari kewajiban dia kepada suaminya. Nah itu nanti malah jadi cekcok dengan suami. Jadi bisa diatur sedemikian rupa jadwalnya supaya tidak terlalu sering, karena kalau terlalu sering itu bisa mengakibatkan ya percecokan dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Bagaimana seorang akhwat yang berada di tempat pemandian kolam renang tapi tetap masih menutup auratnya, baju syar'i, bolehkah? Kalau itu pemandian umum ya, maka tidak diperkenankan. Ya. Karena walaupun dia pakai baju ketat, nanti di sana ada yang melihatnya dari kaum laki-laki. Apalagi kalau pakaian kemudian kena air, itu biasanya apa? Langsung ya menampakkan lekuk tubuh. Langsung menampakkan lekuk tubuh. Ya itu. Maka hendaknya dihindari. Kalau memang mau renang, ya bikin kolam renang sendiri di rumah. Atau misalkan nyewa khusus untuk yang perempuan. Ya, itu solusinya. Ya. Tapi kalau misalkan dilihat oleh laki-laki, wah ini yang seneng yang laki-laki tuh jadi penontonnya. Ya. Nah, intinya kalau itu adalah masih pemandian umum ya, yang bisa dilihat oleh laki dan perempuan, maka ini tidak diperkenankan. Dan itu yang dimaksud di dalam hadis. Ya. Walaupun memakai pakaian syar'i. Karena kalau pakaian syar'i sudah masuk kolam ya itu jadinya nggak syar'i lagi. Ya. Karena salah satu syarat pakaian yang syar'i itu adalah yang lebar. Tidak menampakkan lekuk tubuh. Kan gitu. Ya, sedangkan kalau sudah kena air itu menampakkan lekuk tubuh. Jadi itu perlu dihindari. Wallahu a'lam. Taib. Apakah boleh bagi akhwat untuk memakai baju renang yang tertutup dan tidak terlalu ketat di pemandian yang khusus akhwat? Nah ini tadi sudah kita sampaikan. Kalau memang khusus akhwat atau di rumah sendiri, ya di rumah sendiri silahkan. Nggak ada masalah. Tapi kalau itu adalah ya di pemandian umum yang dilihat oleh orang banyak, maka tidak diperkenankan. Dan batasan melepas pakaian di luar, misalkan sedang ziarah ke teman dan membuka kerudung dan tidak Tadi, jadi yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah kalau membuka pakaian di tempat umum, Adapun kalau misalkan sudah aman, misalkan ziarah di rumah teman yang terpercaya, ya, kemudian kita mau ganti baju misalkan, maka
Ya, kalau memang itu dibutuhkan tidak mengapa insyaallah taala. Yang penting aman. Jadi intinya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah larangan bagi kita para akhwat, para wanita untuk menggampangkan dalam masalah ya melepas baju di selain rumah kita. Jadi jangan gampang-gampang lepas baju, ganti baju di luar rumah kita karena khawatirnya tadi. Tapi kalau memang itu merasa dianggap aman, terpercaya, ya, dan memang kita butuh untuk ganti baju, maka tidak mengapa. Al-hukmu, kaidah para ulama, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama sebabnya. Jadi apa penyebab Nabi SAW melarang? Karena tadi khawatir dilihat oleh orang. Tapi kalau memang misalkan aman tempatnya, ya terpercaya, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tapi jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Apa batasan aurat yang boleh terlihat oleh wanita kafir? Bagaimana Ustaz? Karena kadang berkunjung atau mengerjakan tugas ke teman yang kafir. Jazakumullahu khairan. Taib. Batasan aurat wanita kepada wanita yang lain, ya wanita yang lain adalah yang biasa terlihat, yang biasa terlihat. Jadi itu yang boleh untuk dinampakkan kepada wanita yang lain. Seperti yang biasa terlihat itu apa? Wajah, kepala, kemudian tangan, kemudian kaki, betis. Selain daripada itu maka tidak boleh. Selain daripada itu maka tidak diperbolehkan. Ya. Mohon maaf, termasuk biasa banyak wanita atau ibu-ibu di negeri kita ini terutama ya yang perlu kita ingatkan, terkadang ada yang menggampangkan masalah ini, yaitu apa? Nyusui anaknya di depan wanita yang lain. Atau di depan mahramnya, itu nggak boleh. Menyusui dalam artian kelihatan ya, kelihatan, mohon maaf susunya ini nggak boleh. Walaupun kepada wanita yang lain, karena itu tidak biasa nampak. Jadi yang diperbolehkan itu misalkan tadi, misalkan pakai muka, kepala, itu boleh karena itu biasa nampak. Patokan biasa nampak itu gimana sih? Wanita kalau di dalam rumah bagaimana? Pakai daster misalkan ya. Nah itu patokan yang boleh dinampakkan kepada wanita yang lain atau kepada yang mahram. Kepada yang mahram. Ya, kepada mahram misalkan kepada bapak kita, anak kita. Ya, bukan suami ya. Kalau suami lebih daripada itu. Diperbolehkan. Tapi kalau kepada yang mahram, ya, maka yang biasa nampak. Patokannya sama kepada sesama wanita. Baik muslim ataupun non muslim. Ya, sama saja. Menurut pendapat yang lebih kuat. Menurut pendapat yang lebih kuat. Sebagian para ulama mengatakan kalau kepada orang kafir itu tidak boleh menampakkan kecuali wajah dan telapak tangan saja. Kalau kepada wanita kafir. Tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, bahwa tidak ada perbedaan antara wanita muslimah atau wanita non muslim dalam masalah aurat yang boleh untuk dinampakkan kepada sesama wanita. Yaitu patokannya apa? Yang biasa nampak. Kalau itu yang nggak biasa nampak maka nggak boleh. Perut, dada, ya itu atau paha itu tidak biasa nampak maka tidak diperbolehkan. Ya, maka tidak diperbolehkan. Oleh karenanya yang kita ingatkan tadi, salah satu kebiasaan yang perlu diingatkan yaitu kebiasaan sebagian akhwat atau ummahat atau ibu-ibu ya kadang nyusui ya di depan mahramnya. Alasannya apa? Nah, ini mahram sendiri kok. Bapak sendiri, anak sendiri, saudara sendiri. Atau ini sesama wanita saja. Ini nggak boleh. Karena itu tidak biasa nampak. Termasuk bagian tubuh yang tidak biasa nampak. Ya, adapun yang biasa nampak maka boleh. Yang biasa nampak seperti tadi, yaitu apa?
kepala, rambut, tangan, kaki, termasuk betis ya. Betis itu biasa nampak. Ya, patokannya yang biasa dilakukan oleh umumnya para wanita ketika dalam rumah. Ya, biasanya kan pakai apa? Ya daster gitu ya. Lah itu yang biasa nampak. Selain daripada itu berarti nggak boleh. Itu patokan aurat wanita sesama wanita. Baik muslim maupun non-muslim. Taib. Ustadz mau bertanya masalah parfum. Kan kami para akhwat memakai baju yang sangat tertutup. Dan kadang karena banyaknya aktivitas, apakah boleh kita memakai parfum tapi ala kadarnya saja agar tidak menimbulkan bau yang tidak disedap. Tadi sudah kita sampaikan bahwa parfum wanita itu adalah yang tidak kuat baunya, tidak nyengat. Tapi kalau sekedar untuk sendiri saja, untuk pribadi, ya sekedar tidak ya bau juga. Ya, kalau bau tidak sedap kan nggak enak juga, mengganggu orang. Maka tidak mengapa. Ya, misalkan pakai apa? Krem misalkan atau yang lain. Yang penting tidak nyengat. Tidak nyengat, baunya itu tidak nyengat. Maka itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Apakah Ustadz, apabila seorang istri pernah ditalak suaminya 1 kali. Setelah beberapa tahun kemudian ditalak kembali. Apakah ada jarak waktu antara talak pertama dengan talak berikutnya? Apakah tetap dihitung sudah 2 kali talak meski jarak waktu sangat lama? Setelah talak 1 itu ditunggu sampai masa iddah. Ya, ditunggu sampai masa iddah. Masa iddahnya berapa? Kalau dia wanita-wanita yang ditalak, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang dicerai itu hendaknya menunggu masa iddah selama 3 quru. 3 quru itu ada yang mengartikan 3 kali haid, ada yang mengartikan 3 kali suci. Anggaplah 3 bulan ya, 3 bulan. Berarti setelah suami mentalak itu ditunggu sampai sekitar 3 bulan tadi. Atau 3 kali haid, atau 3 kali suci. Karena makna quru itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci. Nah, kalau suami ya setelah 3 bulan dia kembali, sebelum 3 bulan dia kembali lagi, maka itu namanya rujuk. Berarti sudah suami istri lagi. Ini suami istri tanpa perlu akad baru lagi. Tanpa perlu akad baru lagi. Tapi kalau setelah habis masa iddah, kemudian sang suami pengen untuk rujuk kembali, maka di sini harus dengan akad baru. Harus dengan akad baru lagi. Ya. Kenapa? Karena masa iddahnya sudah habis. Masih bisa balik lagi? Bisa, karena masih 1 kali cerainya. Kan batasannya berapa? 3 kali. Ya, kalau sudah 3 kali, nah ini sudah nggak bisa balik lagi. Tapi kalau masih 1 kali dan itu habis masa iddahnya, bisa balik kembali tapi harus dengan akad baru lagi. Seperti orang nikah baru lagi. Harus ada wali, harus ada saksi, harus dengan mahar. Ya. Nah, itu kalau sudah habis masa
iddahnya. Lah ini setelah setelah cerai, ini setelah beberapa tahun. Ya, kalau sudah setelah beberapa tahun berarti dia harus dengan akad baru lagi. Ya, harus dengan akad baru lagi kalau memang pengen kembali. Tapi kalau memang sudah tidak pengen kembali lagi, ya udah. Ya. Maka berlaku talak. Ya, berlaku talak. Jika akhwat mau sholat tapi kerasa seperti keluar keputihan, apa itu termasuk najis? Bagaimana cara mengatasi ketika akhwat kajian dari pagi sampai sore, ketika mau sholat apakah harus ganti pakaian? Taib. Nah, ini pembahasan fikih ya yang perlu untuk dikaji lagi, yaitu tentang apa masalah keputihan. Apakah keputihan itu najis atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan najis karena semua yang keluar dari kubul dan dubur adalah najis. Ya. Dan sebagian para ulama mengatakan tidak najis karena yang najis itu hanya darah haid ya yang keluar dari wanita. Adapun selain itu ya darah selain dari darah haid dan nifas maka tidak najis. Jadi masalah keputihan ini ada khilaf di kalangan para ulama apakah termasuk najis ataukah tidak. Taib. Apakah harus ganti pakaian kalau memang mau sholat? Tadi kalau memang bisa lebih afdal untuk biar selamat dari apa? Perselisihan para ulama. Karena sebagian para ulama mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Kalau kita pengen ambil hati-hati, lebih selamat, tentu kalau memang itu terkena pada pakaian kita, maka lebih bagus ganti pakaian. Kalau memang tidak memungkinkan, tinggal apa? Dibersihkan saja. Dibersihkan area yang terkena keputihan tadi. Bagaimana cara sholat akhwat yang bercadar? Apakah harus dilepas ketika berjamaah? Kalau memang jauh dari pandangan kaum laki-laki, maka harus dilepas cadarnya. Akhwat, kalau sholat dan memang tidak ada lalu lalang laki-laki, maka hukum asalnya tidak boleh dengan bercadar. Seperti kalau misalkan sholat sendirian di rumah misalkan. Cadaran apa tidak? Enggak perlu. Bahkan enggak boleh. Enggak boleh. Hukum asalnya wanita itu sholat tidak boleh bercadar. Ya, hukum asalnya. Hanya diperbolehkan oleh sebagian para ulama, terlebih yang mewajibkan cadar, kalau memang di sana ada lalu lalang laki-laki. Ya, kadang ada lalu lalang laki-laki atau kadang ada tapir tapi tapirnya apa? Pendek, enggak terlalu tinggi sehingga tetap terlihat. Nah, itu sebagian para ulama mengatakan apa? Ya, tetap memakai cadar supaya tidak terlihat oleh laki-laki. Ya. Tapi kalau misalkan kayak seperti ini sudah tertutup, maka hukum asalnya apa? Harus dilepas cadarnya. Harus dilepas ketika sholat ya. Dan sebagai faedah juga ketika para akhwat lagi kajian seperti ini, hendaknya dibuka cadarnya supaya saling apa? Saling kenal. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, untuk mencegah ya, siapa tahu ada yang penyelundup. Nah, ya, siapa tahu ada yang cadaran nggak taunya jenggotan. Ya, dulu pernah terjadi itu di Malang ya. Ada ya cadaran nggak taunya ternyata laki-laki. Ternyata laki-laki. Makanya sebaiknya bagi para akhwat kalau itu di tempat yang sesama mereka
sebaiknya dilepas. Ya, supaya saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ya, kemudian juga tadi ya untuk biar menutup pintu-pintu yang tidak diinginkan. Ana izin bertanya, apakah di hadis ke-12 perempuan bajunya sampai bawah? Apakah karena dulu belum ada kaos kaki? Bagaimana dengan sekarang yang sudah ada kaos kaki? Apakah tetap harus panjang melebihi mata kaki? Tadi yang paling inti adalah menutup kaki. Yang paling penting itu adalah menutup kaki. Jadi kalau memang sudah tertutup kakinya, maka itu sudah mencukupi. Ya, zaman dulu ada kaos kaki tapi mungkin tidak sebanyak kayak sekarang ya. Ya, dulu ada, zaman dulu sudah ada kaos kaki. Tapi tidak terlalu familiar ya seperti sekarang. Zaman dulu ada, buktinya bahasa Arabnya ada dalam beberapa hadis ya, namanya jawrab, itu kaos kaki ya. Nabi SAW pernah pakai kaos kaki. Itu menunjukkan bahwa di zaman dulu sudah ada. Hanya mungkin tidak sebanyak seperti pada zaman kita sekarang. Intinya maksud dari hadis tersebut adalah hendaknya bagi para wanita menutupi kaki. Karena kaki adalah termasuk aurat. Bisa menutupi itu dengan apa? Dengan kaos kaki. Bisa dengan memanjangkan ujung bajunya ya, dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana kakinya tertutup. Ya. Jadi kalau memang sudah ada kaos kakinya, ya nggak harus sampai misalkan satu hasta tadi, ya nggak harus. Yang penting sudah tertutup. Ya, bahkan mungkin kalau pakai kaos kaki sekarang lebih apa? Lebih aman ya. Ya, karena kalau baju itu kan kadang-kadang masih tersingkap. Ya, kadang mungkin masih tersingkap. Maka dengan memakai kaos kaki insya Allah lebih apa? Lebih selamat, lebih tertutup. Demikian para akhwat yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.